tahu sebenarnya itu apa gitu ya. Istilah-istilah itu apa sih dan pentingnya untuk anak usia dini itu apa gitu. Kenapa kok kita penting untuk mengetahui itu, terutama guru-guru gitu ya. Karena memang untuk istilah-istilah yang ada di PAUD itu banyak yang tidak terlalu memahami detail satu persatu dan kemudian implementasinya di PAUD itu sendiri itu seperti apa. Nah, itu membutuhkan apa namanya? Pembelajaran yang betul-betul detail. Makanya ini adalah sebuah pengantar. Nah, kita mulai saja. Tentu kalau yang sudah berkecimpung di PAUD, mungkin boleh saya tahu dulu nih, yang guru PAUD berapa orang? Atau ada yang bukan guru PAUD ya? Yang Dipersilakan peserta ini guru PAUD. Kalau dari form pendaftaran rata-rata guru PAUD ini ya Mbak Kiki ya. Oh, guru PAUD Iya. rata-rata. Oke, jadi Oke. bukan hanya pemerhati, tapi semuanya guru PAUD ya. Oke, baik. Kadang-kadang gini ya, apa yang terjadi di Pulau Jawa kalau di Indonesia itu nggak semuanya juga nanti tuh sampai ke di luar Jawa. Itu yang saya Maaf Ibu, hadapi. tapi maaf Ibu Nilva, ada Ya, pemerhati anak juga. Tidak hanya oh guru ada PAUD, tapi pemerhati ada anak pemerhati. juga. Oke, Iya. oke. Wah, bagus ini. Oke. Ya, ini yang saya perhatikan selama ini, apa yang terjadi di Pulau Jawa itu belum tentu terjadi di luar Pulau Jawa. Sebagai contoh, ketika saya pernah mengisi pelatihan di sebuah pulau, salah satu pulau besar ya di Indonesia selain Pulau Jawa. Itu ada seorang guru yang mengikuti pelatihan itu sudah 20 tahun mengabdi, baru kali itu ikut sebuah pelatihan gitu. Dan beliau itu apa ya sangat excited banget gitu. Oh, ternyata tuh kayak gini ya, ternyata kayak gini kayak gitu. Dan bahkan yang lebih miris, sebelum sekarang ada PPG kan ada PLPG. Kalau kalau di Jogja sendiri PPG itu tentunya terpisah antara guru SD sama guru PAUD. Nah, kalau di sana karena memang SDM-nya sedikit mungkin itu digabung. Saya nggak bisa bayangin ketika peer teaching-nya gitu ya, antara guru PAUD sama guru SD digabung gitu. Gimana gitu kan. Tapi itu yang terjadi. Nah, kemudian tentang pembelajaran di PAUD pun seperti itu. Tuntutan-tuntutan para orang tua itu yang membuat sebenarnya menjadi perhatian kita sekarang. Nah, sekarang kita lihat dulu sebenarnya masa kanak-kanak itu yang seperti apa ya. Masa kanak-kanak itu merupakan masa yang pasti dan harus dilewati. Coba diangan-angan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, adakah yang baru kemarin terlahir? Tentunya tidak. Pasti untuk sampai di detik ini itu melewati masa kanak-kanak dulu, nggak mungkin tidak gitu ya. Bahkan kalau di agama saya Rasulullah pun dia tetap mengalami gitu ya masa kanak-kanak gitu. Jadi semua manusia itu pasti melewati masa kanak-kanaknya gitu tanpa terkecuali. Nah, masa ini disebut sebagai masa keemasan yang kalau mungkin Bapak Ibu sering dengar sebagai masa golden age. Kenapa kok disebut sebagai masa golden age? Masa golden age atau masa keemasan ini masa di mana semua eh, apa manusia itu sangat rentan untuk distimulasi. Ibaratnya gini ya, kalau misalnya apa namanya ada kertas putih, kita mau nulisinnya pakai warna apa atau menggambarnya pakai warna apa itu terserah kita gitu. Terus kemudian ada gelas kosong, itu mau diisi air apa? Mau isi kopi kah, isi susu kah, isi apa namanya sirup kah atau air putih itu terserah kita. Kita yang menstimulasi, yang memberikan di sekitarnya. Nah, anak usia dini itu seperti itu. Walaupun mereka itu sebenarnya punya sesuatu yang bisa dikembangkan, tetapi tetap tergantung orang yang ada di sekitarnya. Siapa orang di sekitarnya itu? Orang dewasa di sekitarnya itu ya orang tua, keluarga, guru. Ini yang apa namanya sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Dan ini masa ini sangat penting sekali, makanya disebut sebagai masa keemasan. Sekarang kita lihat selanjutnya
Nah, semua manusia itu harus berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Kalau gagal satu masa perkembangan, maka terhambat perkembangan berikutnya. Nah, ini yang bahayanya ya Bapak Ibu ya. Eh, dunia pendidikan itu seperti dunia kedokteran. Seperti jadi guru atau orang tua yang mendidik anak itu seperti dokter. Dokter itu kalau mau menyembuhkan pasien, dia harus tahu dulu penyakitnya apa. Kalau salah diagnosa, kemudian salah memberi obat, pasien itu bisa mati, bisa fatal gitu. Dan dalam waktu yang singkat bisa saja. Nah, untuk dunia pendidikan pun seperti itu. Guru, orang tua yang salah mendidik anak, itu akibatnya fatal juga. Anak itu akan mati, tapi dalam artian majas. Nah, matinya tidak terlihat dalam waktu dekat, Bapak Ibu. Nanti, beberapa tahun yang akan datang. Sekarang bisa dipastikan kita menilik apa yang terjadi di bangsa kita, di negara kita. Beberapa banyak sekali kasus korupsi ya. Ini banyak ada yang mencuat, ini baru yang sangat lagi anget-angetnya itu yang tentang PT Timah itu. Nah, kenapa kok bisa begitu gitu? Ini bisa dipastikan waktu masa usia dininya tidak terlampaui dengan sempurna perkembangannya. Bisa jadi tidak melalui masa-masa seperti apa yang diharapkan, gitu ya. Contoh kecil, ada orang tua yang senang banget ketika anaknya nggak melewati masa merangkak, tautannya sudah berdiri dan belajar jalan. Dipikirnya gitu ya, dikiranya, oh anakku tuh lebih ini gitu dibandingkan anak yang lain. No, tidak seperti itu. Itu berarti ada sesuatu di tubuhnya gitu. Dan itu harus distimulasi, harus diperbaiki gitu. Kalau tidak diperbaiki dengan apa namanya segera, itu bisa berbahaya nantinya gitu. Nah, ini kalau ini sudah berhubungan dengan masalah klinis ya, bukan bagian saya gitu. Tapi memang itu yang terjadi. Kalau misalnya ada yang merasa apa putranya atau ininya melewati hal-hal yang seperti itu bisa dikonsultasikan kepada dokter gitu. Karena itu agak berbahaya gitu ya. Motoriknya yang agak terhambat misalnya. Jadi itu. Jadi kalau gagal satu perkembangan nanti perkembangan berikutnya itu akan mempengaruhi. Nah, ini termasuk perkembangan anak usia dini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, penyebab kegagalan itu apa sebenarnya? Kurangnya stimulasi yang mengembangkan aspek dan kecerdasan anak. Kalau guru PAUD itu tahu tentang aspek perkembangan ya, sudah ya. Aspek perkembangan anak itu, kalau di Permen itu, Peraturan Menteri, itu ada 6. Walaupun di kurikulum Merdeka itu tidak di perlihatkan secara eksplisit, tapi tetap harus melihat 6 aspek perkembangan yang ada di permen ini. Aspek perkembangan itu apa saja? Tentu yang pertama, fisik motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Kemudian ada perkembangan kognitif, aspek kognitif. Kemudian aspek bahasa, aspek seni, kemudian ada aspek sosial emosional, dan yang terakhir adalah aspek nilai agama dan moral. Nah, aspek nilai agama dan moral ini tidak ada di negara lain. Jadi kalau panjenengan para guru PAUD tentu kenal yang namanya DAP, Developmentally Appropriate Practice. Ini acuan kurikulum seluruh dunia, kurikulum PAUD seluruh dunia. Itu hanya 5 aspek perkembangan tanpa 6, tanpa nilai agama dan moral. Jadi dia hanya ada motorik, baik motorik halus maupun kasar, kemudian ada kognitif, kemudian bahasa, seni, dan sosial emosional. Tidak ada nilai agama moral. Itu hanya di Indonesia dan itu ciri khas kita. Kalau di kurikulum Merdeka itu benar-benar dijadikan sorotan. Makanya kalau di di kurikulum Merdeka itu di struktur kurikulumnya ada yang namanya yang di intrakurikuler itu
tiga ya, ada apa namanya budi pekerti dan apa nilai agama dan budi pekerti NABP, kemudian jati diri, kemudian ada STEAM, dan yang satu adalah P5 yang tentang pelajar Pancasila itu. Nah, ini menandakan bahwa di Indonesia memang fokus ke nilai agama moral itu karena kita krisis ya di situ ya, bisa dikatakan agak krisis gitu. Dan kita ingin mengembalikan kepada ruhnya bangsa Indonesia itu yang berbudaya, beragama, bermoral gitu ya. Dan seperti yang diharapkan para pendahulu kita. Nah, kecerdasan yang dimaksud di sini tentunya bukan hanya IQ ya, tetapi kecerdasan jamak. Jadi macam-macam. Nah, ini sebenarnya kecerdasan jamak dengan aspek perkembangan anak ini bisa bisa dikawinkan sebenarnya karena ada yang mirip gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kurangnya stimulasi ini berdasar dari mana? Dari lingkungan sekitar. Ada orang tua, guru, keluarga, ya, dan lain-lain. Teman sebaya pun juga loh. Jadi gini, Bapak Ibu, siapapun yang ada di dalam rumahmu, di dalam rumah kita, itu adalah guru bagi anak kita. Jadi nggak bisa kita mengabaikan. Harus sama ya. Jadi kalau si ibu ABCD, bapaknya juga harus ABCD. Nggak boleh ibunya ABCD, bapaknya EFGH, itu nggak boleh. Apalagi kalau di rumahnya ada simbah atau nenek kakek. Nah, itu harus sama. Biasanya kan orang tua melarang, neneknya tidak melarang. Nah, ini membuat anak bingung kalau seperti itu. Bukan masalah mana yang benar, mana yang salahnya dulu ya, tapi membuat anak bingung, harus sama gitu. Terus kemudian selanjutnya, nah bagaimana menstimulasinya? Sistem pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Sistem pembelajaran yang bagaimana? Tentunya yang menyenangkan, kemudian yang menarik, dan yang jelas itu yang aktif ya. Semuanya termaktub di dalam global learning. Global learning ini muncul ya Ibu-ibu di kurikulum Merdeka di dalam P5. Jadi pembelajaran yang holistik ya. Global learning itu ada masuk muncul di kurikulum Merdeka kalau panjenengan atau Bapak Ibu semua melihat, nah, memperhatikan apa namanya kurikulum Merdeka di struktur kurikulumnya. Global learning itu masuk di situ. Nah, global learning itu yang seperti apa sebenarnya? What is global learning gitu ya? Yang menitikkan pada kedua belahan otak, otak kanan maupun otak kiri. Nah, ini harus seimbang otak kanan dan otak kiri. Kemudian memfungsikan ketiga bagian dasar otak yang disebut sebagai otak triun atau 3 in 1. Kita lihat satu-satu ya. Nah, coba perhatikan ini gambar otak ya, penampakan seolah-olah otak itu terdiri dari 3 bagian. Yang paling bawah yang ada tangkainya itu disebut sebagai batang otak, sedangkan yang tengah yang warna hijau itu sistem limbik, yang warna kuning itu yang neokortex. Tapi ini apa namanya hanya penampakan gitu ya. Nah, otak triun. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang paling bawah dulu, yang batang otak. Ini disebut sebagai reptilia. Kenapa kok disebut sebagai reptilia? Ya, karena manusia punya sifat yang sama seperti reptil. Punya fungsi motor sensorik, kemudian apa ya, ada kelangsungan hidup. Jadi kalau misalnya menghadapi masalah itu ada 2 kemungkinan, mau dihadapi atau lari. Itu untuk reptilia. Seperti misalnya gini, kalau ini bertemu langsung itu saya praktekin ini ya, apa, nginiin wajahnya, apa, matanya seseorang yang jadi peserta itu mesti kalau diginikan berkedip ya. Coba panjenengan ginikan mata itu langsung berkedip. Artinya kita punya sensori motor sensorik yang memang sensitif gitu ya. Sama seperti reptilia gitu.
Jadi kita ini punya sifat yang sama seperti reptil, mendesis, mendesis. Uh, Intinya apa ya? Kalau misalnya ada masalah itu ya dua kemungkinan, dihadapi apa lari. Gitu. Terus yang kemudian, yang kedua, ada yang namanya sistem limbik. Nah, sistem limbik ini ya muncul agak ngetren itu tahun 2005 waktu BCCT lagi booming, Beyond Center and Circle Time. Waktu sentra pertama kalinya booming, mungkin Bapak Ibu yang guru ingat itu ya tahun 2005 sistem limbik yang harus diutamakan gitu. Nah, sebenarnya tiga-tiganya yang harus diutamakan ya Bapak Ibu ya. Cuman memang sistem limbik dan batang otak ini agak terpinggirkan selama ini. Jadi tidak terlalu diperhatikan. Sistem limbik ini disebut sebagai mamalia. Kenapa disebut mamalia? Sama seperti tadi, karena manusia punya sifat yang sama seperti mamalia. Mamalia itu kan hewan beranak ya, bukan bertelur. Coba perhatikan perbedaannya dengan hewan bertelur. Hewan bertelur seperti ayam, setelah dia bertelur, telurnya itu dierami. Ada juga hewan bertelur yang setelah bertelur itu nggak dierami, dibiarin begitu saja gitu. Jadi beda dengan mamalia. Nah, bagi yang dierami, setelah mengeram pun ketika si ayam atau burung itu muncul gitu ya, menetas, itu akan bisa cari makan sendiri walaupun ngikutin induknya. Itu tetap ngambil nyari makan sendiri, tuk kayak gitu. Beda dengan hewan mamalia. Kalau hewan mamalia, setelah si induknya itu melahirkan, itu anaknya dijaga dulu karena dia akan menyusui anaknya. Dan anaknya itu akan diajari dulu, misalnya gimana caranya nyari makan, sebelum dia bisa, induknya yang akan memberi makan. Jadi dijaga betul-betul, disayangi gitu ya. Itu kalau mamalia. Jadi perbedaannya sangat kentara nih Ibu antara mamalia sama apa namanya hewan yang bertelur. Nah, apa yang dimiliki oleh hewan mamalia ini? Perasaan atau emosi. Jadi kasih sayang. Coba perhatikan induk harimau itu nggak ada yang mau makan anaknya. Yang makan itu adalah jantannya karena tidak mau tersaingi. Tapi kalau induknya nggak mau, induknya sayang banget sama anaknya gitu ya. Jadi nggak ada ya yang induk itu apa membenci, nggak suka sama anaknya gitu, punya rasa sayang gitu, terus emosi. Kalau anaknya diganggu ya marah gitu. Seorang ibu tuh gitu, walaupun dia suka marah sama anaknya, tapi kalau anaknya dimarahin orang lain tuh kayak marah loh, jengkel gitu ya. Saya tuh merasakan begitu sih. Walaupun saya suka marah sama anak saya, tapi kalau ada yang marahin anak saya tuh jengkel gitu. Kok yang berhak itu cuma saya gitu kayaknya seolah-olah gitu. Padahal maksudnya nggak rela kalau anaknya dimarahin gitu ya. Intinya gitu. Terus kemudian memori. Mamalia itu punya memori yang tajam sama seperti manusia. Jadi punya ingatan. Contoh gini, kucing. Kucing itu anaknya itu hampir mirip semua ya. Tapi nggak ada induk kucing yang lupa mana anaknya. Sama, eh, ini juga seperti itu. Apa namanya, manusia juga seperti itu, sama. Halo, ini apakah terdengar suara saya? Kok kayaknya, oh terdengar ya. Terdengar, terdengar, Oh ya, aman. aman ya. Soalnya kayaknya kok berhenti tiba-tiba ini, apa namanya, Oh, terdengar sih ya. Oke, baik. Memori ya, manusia juga punya memori gitu, punya memori yang tajam. Jadi siapapun anaknya, dia walaupun anaknya merantau jauh gitu, atau misalnya mungkin ada yang anaknya kuliah di mana gitu, kos ketika pulang gitu kan, ini kamu siapa gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti oh seneng banget anaknya pulang gitu, atau anaknya yang lagi di mana gitu pulang itu seneng banget karena dia ingat anaknya gitu. Nah, terus bioritmik. Bioritmik ini memiliki irama kehidupan. Ingin makan ketika terasa lapar, ingin minum ketika terasa haus. Coba lihat macan. Macan itu dia akan beringas kalau lapar.
Tapi kalau kenyang enggak. Jadi dia akan makan kalau lapar. Nah, sama juga dengan manusia, kecuali manusia yang apa ya, lapar nggak lapar makan gitu. Beda dengan kayak ayam. Ayam itu apa-apa itu dipatok gitu ya, dimakan gitu loh. Lapar nggak lapar pokoknya ada yang sesuatu di depannya itu dicucukin gitu. Nah, itu perbedaannya hewan mamalia sama eh, hewan yang bertelur gitu. Terus yang selanjutnya adalah sistem kekebalan. Nah, sistem kekebalan ini ya, sebagai contoh, kita ambil saudara kita yang ada di Papua. Mereka memiliki pakaian tradisional yang eh, menutupi sebagian tubuhnya, tetapi mereka tidak kena malaria. Malaria itu penyakit yang berasal dari nyamuk ya. Padahal di sana endemi malaria ya Papua itu. Dan banyak yang meninggal karena malaria itu adalah pendatang, ya kan ya, pendatang. Nah, kenapa? Karena orang sana itu sudah punya sistem kekebalan tubuh, sedangkan pendatang-pendatang itu belum. Makanya kalau yang sudah pernah ke Papua pasti diminta untuk makan pil yang warna biru apa hijau itu, semacam pil kina gitu sebelum masuk ke Papua. Jadi kita harus punya kekebalan tubuh dulu. Kalau enggak bahaya banget gitu. Jadi di Papua tuh seperti itu. Dan memang itu yang terjadi ya. Karena kita punya sistem kekebalan. Dan terakhir itu adalah otak berpikir atau neokortex. Nah, neokortex ini yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup atau hewan yang lain, yaitu kemampuan untuk berpikir intelektual, ada penalaran, perilaku waras, ada bahasa yang kita gunakan. Indonesia itu penuh banyak sekali dengan bahasa. Jawa aja ada berapa bahasa. Sumatera tempat saya tinggal itu tiap kabupaten itu beda bahasanya. Nah, jadi benar-benar ya kalau manusia itu punya kemampuan yang lebih daripada hewan dan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Oke, nah terus kemudian kalau otak kiri dan kanan, penampakannya itu kalau dari atas tuh otak kita seperti terbelah menjadi dua ya, ada otak kiri dan kanan. Otak kiri itu berpikir logika, bahasa, matematika, urutan. Kemudian otak kanan itu ada musik, gambar, warna, imajinasi, kreativitas. Nah, keduanya ini harus seimbang Bapak Ibu. Kalau tidak seimbang, ini agak berbahaya sebenarnya. Gitu. Contoh, kenapa banyak para koruptor di Indonesia? Karena otak kanannya nggak bekerja, hanya otak kiri. Mereka tuh pinter-pinter loh, tapi nggak pakai rasa. Nah, sekarang gimana kalau otak kanannya saja yang dikembangkan, otak kirinya tidak? Karena logikanya nggak jalan, jadi sembarangan. Jadi akhirnya sak penake dhewe gitu. Sak penake dhewe itu apa ya? Seenaknya saja, seenaknya sendiri gitu. Jadi dia yo mau bagaimana mau ini tidak tahu aturan kayak gitu loh, tidak mengerti bahwa di sini tuh harus ada sopan santun, misalnya ada adab gitu. Itu kalau misalnya yang otak kanannya yang kebablasan gitu, nggak pakai otak kiri gitu ya, ya. Jadi otak kanan kiri itu harus seimbang, nggak bisa nggak seimbang. Nah, ini otak kalau tampak seluruh itu ya seolah terbelah jadi dua, kalau dari atas dari samping itu seolah terbagi menjadi tiga bagian. Otak kiri itu cenderung berpikir logis, sekuensial, linear, dan rasional. Kalau otak kanan itu berpikirnya acak, tidak teratur, intuitif, holistik. Nah, kalau seimbang ini akan menjadikan hal yang luar biasa. Ya, sangat keren gitu kalau misalnya seimbang. Nah, sekarang kecerdasan yang dimaksud di sini adalah yang eh, umum ya, bukan hanya IQ maksudnya, itu memiliki masa-masa perkembangan. Usia 4 tahun itu usia yang penting. Kenapa? Karena anak usia dini itu kan kalau menurut Badan Dunia atau NAICS itu 0 sampai 8 tahun. 0 sampai 8 tahun. 4 tahun itu adalah pertengahan. Pertengahan di mana neuromotor sensorik dan kognitif serta emosionalnya itu sudah berkembang 80%.
Jadi ini sudah warning ya Bapak Ibu. Kalau di usia 4 tahun ini masih keliru stimulasinya, itu nanti membahayakan di masa mendatang. Membahayakan di masa mendatang. Kalau kecerdasan itu dirawat dengan baik, dia akan terus berkembang. Kalau tidak dirawat dengan baik, dia akan berhenti di usia 7 tahun. Ibu dan Bapak, kecerdasan atau kematangan di sini lebih kepada mature ya, kematangan. Manusia itu seperti kurva, seperti gunung. Dari awal lahir dia di bawah, kemudian semakin usia bertambah dia naik ke atas, kemudian mencapai puncaknya, kemudian turun lagi ketika usia bertambah. Nah, sekarang puncaknya ini usia berapa Bapak Ibu? Lebih kurang usia 40 tahun. Jadi bisa 38, bisa 42 tahun. Jadi perkiraannya adalah 40 tahun. Jika Bapak Ibu melihat atau menemukan ada seorang laki-laki di atas usia 40 tahun, bahkan dia sudah 50 tahunan, kok masih suka larak-lirik perempuan, main perempuan gitu. Itu bisa dipastikan Bapak Ibu, masa usia dininya tidak distimulasi dengan benar. Itu. Kemudian perempuan sudah di atas 40-an, 50-an, tetapi masih suka pakai baju seperti anak remaja. Anak remaja usia SMP, SMA, itu juga bisa dipastikan. Masa usia dininya itu kurang main. Jadi dia tidak melewati masa-masa yang menyenangkan. Jadi keluarnya saat itu gitu loh. Ini bahayanya. Nah, terus Bu, kenapa gini-gini? Masuk SD ke usia 7 tahun gitu. Kenapa, apa alasannya? Bukan masalah SD-nya yang salah, bukan bukan kenapa kok SD gini-gini, enggak. Jadi gini, di SD itu sistem pembelajarannya sudah berbeda dengan di PAUD. Tidak ada lagi masa bermainnya itu di SD. Contoh, ketika di SD ada soal 5 ditambah 4 sama dengan titik-titik, kemudian 7 ditambah 2 sama dengan titik-titik, kemudian 3 ditambah 6 sama dengan titik-titik, terakhir itu misalnya 8 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, nomor 1, 2, 3 itu jawabannya 9 ya. Nomor 4 harusnya jawabannya 10 kan, 8 ditambah 2 kan 10. Tapi anaknya karena merasa oh ini 9 ketoknya 9 semua nih kayaknya nih. Jawabannya 9 semua. Kalau di SD, gurunya langsung pakai tinta merah ya. Yang salah itu dicoret. Nah, kalau diverbalkan Bapak Ibu, diverbalkan itu seperti ini. Cret gitu ya. Kayak gini aja nggak bisa. Gitu gitu kalau diperbalkan lah itu sudah abuse terhadap anak gitu loh. Harusnya tidak seperti itu. Yang namanya pembelajaran itu harus bermain. Nah, sekarang bukan SD-nya yang salah karena memang di SD sudah seperti itu. Yang salah adalah orang tua. Anaknya belum masuk usia segitu kok sudah dimasukkan ke lingkungan yang seperti itu gitu loh. Harusnya dia masih di lingkungan yang sesuai dengan usianya, yaitu di PAUD, yang lainnya masih anak-anak. Ini ya, sekarang Bu Guru punya berapa bolpen ini? Ini berapa bolpennya? 2. Kalau yang ini berapa? 2. Ya kalau ditambahkan nih, dijumlahkan nih, dihitung jadinya berapa ya? Gitu. Dia sudah bisa pakai yang seperti ini gitu. Pakai media pembelajaran. Nah, ini aja cara-caranya sudah agak terlalu kuno kalau hanya menggunakan bolpen seperti ini gitu. Harusnya sudah menggunakan media pembelajaran yang lebih atraktif, yang sekarang itu sudah ada APE ya, kemudian ada APP, dan sekarang yang booming karena ada kurikulum merdeka dan segalanya ini ada LoSpark namanya. Nah, itu tergantung pilihan ya, guru-guru mau pakai yang mana gitu. Intinya bukan calistumnya yang salah ya, tetapi adalah caranya. Ingat, harus stimulasi dengan baik dan benar. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, stimulasi yang tepat itu yang bagaimana? Yang mengcover gaya belajar anak.
Nah, untuk di usia PAUD itu belum terlihat gaya belajarnya, apakah dia auditorial, apakah dia itu visual, apakah dia itu kinestetik, itu belum terlalu terlihat. Justru itu makanya kita harus menstimulasinya semua. Makanya nanti biar terlihat ketika masuk SD sudah ready. Jadi di PAUD itu ada yang namanya school readiness. Jadi stimulasi untuk school readiness ketika masuk SD dia sudah benar-benar ready. Tapi bukan berarti ready-nya itu dia jadi terbebani atau apa, bukan. Jadi segala hal, mandiri, segala hal ya, kemandirian, tanggung jawab itu. Dia masuk SD itu sudah. Nah, mengcover semua gaya belajar anak, baik yang mendengar, melihat, kemudian yang melakukan gitu ya. Kemudian sesuai dengan karakternya anak usia dini itu berada dalam masa bermain. Apapun gaya belajar anak dapat distimulasi melalui kegiatan bermain. Sekarang apa sih bermain itu? Nah, ini definisi bermain mungkin tidak akan saya ceritakan karena ini adalah pendapat ahli. Bu Maike Teja Saputra ini adalah ahli anak dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Oke, selanjutnya ini teori-teori klasik. Nah, walaupun klasik ini masih dijadikan acuan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah surplus energi. Bahwa anak itu akan mengeluarkan energi berlebih. Semakin dia main, semakin dia semangat gitu loh. Semakin bermainnya itu apa ya? eh, tenaganya tuh makin banyak gitu loh. Makanya sering lihat anak kok nggak capek-capek gitu. Nah, tinggal kita yang menyetopnya gitu ya. Jangan sampai dia tahu-taunya sakit nanti. Terus kemudian bermain itu merupakan rekreasi, yaitu memulihkan tenaga. Ini hampir sama dengan surplus energi. Jadi bagi anak sebenarnya bermain itu rekreasi. Semakin dia bermain, dia tenaganya semakin pulih gitu. Nah, yang tidak dipakai zaman sekarang itu yang ini. Teori rekapitulasi ini loh. Memunculkan insting nenek moyang. Katanya kalau anak suka main air itu berarti nenek moyangnya itu ikan. Kalau dia suka manjat-manjat pohon, nenek moyangnya monyet gitu. Nah, ini teori yang ini nggak terlalu dipakai ya sampai sekarang gitu. Terus kalau yang teori yang keempat ini yang praktis ini menyempurnakan insting, misalnya gini, kalau anak perempuan sukanya main boneka-boneka, kadang digendong, kadang pura-pura disusui. Jadi insting seorang wanita itu ada di situ gitu ya. Laki-laki pun juga sama gitu, pura-pura apa menyetir mobil misalnya, dia menyempurnakan insting sebagai laki-laki. Oke, nah kalau ini teori yang modern. Kalau ini tidak akan saya jelaskan detail karena bukunya banyak. Kalau ini mungkin bisa bisa baca ya. Seperti psikoanalisis, ini kalau di psikologi itu termasuk, kalau di psikologi kepribadian itu termasuk yang lama gitu ya, teori awal awal gitu. Tapi kalau di sini masuknya teori modern sudah gitu. Jadi awalnya teori modern sampai yang terakhir menurut Batson ini memajukan kemampuan untuk memahami berbagai tingkatan makna. Nah, ini yang masih dipakai sampai sekarang, terutama yang kognitif Vygotsky ini ya, yang ada bahwa anak usia dini itu berada dalam ZPD, Zone Proximal Development. Jadi sangat rentan juga untuk distimulasi. Nah, kemudian ini definisi permainan juga tidak akan saya ini ya, ada 3 di sini menurut beberapa pendapat, bisa dipakai semua. Selanjutnya, setelah definisi permainan, kita akan, nah ini yang terakhir nih, istilah yang biasa digunakan di PAUD. Emang sengaja karena ini adalah pengantar, ini adalah terakhirnya. Ada beberapa istilah di PAUD ya. Sebentar, tak ini kan dulu aja semua. Nah, ini nih. Yang pertama, alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif itu atau biasa sering disebut APE yang sering sekali
Bapak Ibu guru dengar, pemerhati pendidikan dengar, oh APE kayak gitu ya. Jadi ini adalah alat permainan atau sesuatu yang digunakan oleh anak untuk bermain dan bisa dimanipulasi oleh anak. Contohnya yang ada di gambar itu, atau juga bisa balok, Lego, dan semacamnya. Atau sekarang banyak sekali APE-APE yang sudah dikembangkan ya, bentuknya macam-macam yang bisa dipakai anak. Dan harap perhatikan kalau beli alat permainan edukatif yang di toko-toko itu ada yang under 3 itu nggak boleh. Nah itu diperhatikan, jangan asal memberikan mainan kepada anak ya. Kalau misalnya mau mempelajari tentang anak usia dini ini memang luas banget karena untuk memberikan misalnya mainannya itu yang kecil itu nggak boleh untuk anak yang kecil nanti dimakan. Nah itu ini agak rigid ya. Jadi benar-benar harus memperhatikan karakteristik anak. Terus yang kedua adalah alat peraga pembelajaran. Alat peraga namanya aja peraga. Artinya adalah media pembelajaran yang dipakai oleh guru untuk menjelaskan materi atau apapun yang akan dijelaskan kepada anak. Biasanya nih dipakai untuk guru-guru TK tahu ya, di kegiatan pembelajaran di PAUD itu seperti senam aerobik. Jadi ada kegiatan awal atau pemanasan, kemudian ada kegiatan inti. Kalau di senam aerobik itu berarti ya intinya senam, kemudian ada kegiatan akhir kalau di aerobik itu pendinginan. Nah, di kegiatan awal tentu kita mengenal yang namanya apersepsi. Namanya aja A, persepsi artinya belum persepsinya sama gitu loh. Persepsinya tuh belum sama. Nah, kita sebagai guru harus membawa persepsi anak itu menjadi satu dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, untuk membawa persepsi itu menjadi satu, kita butuh media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipakai untuk menjelaskan inilah yang dinamakan sebagai alat peraga pembelajaran. Kemudian di kegiatan akhir biasanya ada mendongeng, karena pendinginan itu kegiatannya yang slow ya, yang menenangkan anak gitu. Nah itu eh, bisa menggunakan misalnya boneka tangan, itu APP. Kalau misalnya dipakai guru untuk menjelaskan sesuatu. Tapi kalau dimainkan anak, namanya udah jadi APE lagi gitu. Nah, terus kemudian lembar kerja. Lembar kerja anak. Ini biasanya nih guru-guru kebanyakan juga ada yang alergi nih dengan LKA. Oh, apa sih LKA LKA gitu. LKA itu tetap penting, cuman LKA yang bagaimana dulu ya. LKA itu ada dua, ada lembar kerja anak yang merupakan hasil karya, ada yang murni. Nah, Bapak Ibu, yang murni itu yang biasanya pakai itu loh Bu, pakai buku apa itu ya, buku kerja anak itu loh yang suka saya lihat di PAUD-PAUD itu ya, menebalkan misalnya, menarik garis gitu. Itu LKA yang murni. Sebisa mungkin dikurangi yang kayak gitu. Walaupun kalau misalnya masih ada nggak masalah sih. Tapi itu dikurangi. Nah, sedangkan LKA yang berupa hasil karya itu contohnya yang ada di gambar ini ya, yang gambar wortel itu. Jadi apapun yang dihasilkan oleh anak itu nanti namanya LKA hasil karya. Misal mozaik, kemudian kolase, kemudian mewarnai, kemudian menempel, kok menempel, apa melipat kemudian hasilnya ditempel di kertas, itu tetap LKA namanya. Telkomsel. Tapi LKA yang hasil karya. Nah, sekarang hasil karya itu yang apa? Hasil karya juga terbagi dua. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Yang 2 dimensi itu yang bisa dilihat dari satu arah, seperti gambar wortel itu adalah hasil karya yang 2 dimensi, disebut sebagai LKA hasil karya. Sedangkan hasil karya yang 3 dimensi seperti gambar itu bisa contohnya kayak gitu. Kemudian ada lagi contoh apa hasil karya lagi yang misalnya bikin bola, kemudian bikin bunga gitu, mobil-mobilan gitu ya, yang bentuknya itu 3 dimensi. Nah itu namanya hasil karya. Nah sekarang apa itu low spark? Ini saya kasih tanda tanya biar penasaran gitu ya.
intinya gini, lost part itu adalah bagian-bagian yang terlepas, tapi beberapa dari guru PAUD itu agak salah kaprah. Jadi semuanya bisa dipakainya gitu ya, dipakainya untuk pokoknya anak terserah berkreasi. Padahal kalau secara harfiah ya, lost part itu adalah barang-barang yang lepas. Jadi sesuatu yang bisa dirangkai, bisa dilepas lagi kayak gitu. Itu lost part. Lah kalau misalnya hanya bisa dirangkai tapi nggak bisa dilepas lagi, terus kemudian ini lagi, itu namanya bukan lost part namanya. Sudah nanti hasil karya lagi gitu loh. Jadi lost part itu berbeda. Nah, bagaimana lost part ini, terus apa implementasinya nanti bagaimana di PAUD, tentunya kita membutuhkan waktu ya, dan bisa apa contoh-contohnya bagaimana gitu, itu membutuhkan waktu, dan nggak mungkin di webinar ini ya Mbak Ratri ya kalau untuk lost part ini gitu. Iya. Ya intinya untuk lost part itu sendiri yang memang sudah sangat di ini di apa di PAUD sekarang lagi ngetren banget, apa-apa mau low spark kayak gitu. Nah, ini harus hati-hati juga karena low spark itu sesuatu yang bahan-bahan lepas, tapi harus ada clue dari guru, mau bikin apa sebenarnya gitu ya. Kan itulah pentingnya tema ya, tema di PAUD itu. Ya, nanti panjang lagi ininya, apa namanya? Apa obrolannya gitu kalau sudah ngomongin masalah tema gitu ya. Oke, ini dari saya Mbak Ratri sebagai pengantar untuk apa namanya ya informasi sebelum melakukan apa ya workshop ya atau apapun yang tentang LOSPAT atau media pembelajaran di PAUD. Terima kasih. Saya stop share Mbak Ratri. Oh ya, baik Bu Nelva, terima kasih untuk paparan awalnya. Masih sangat pendahuluan untuk rekan-rekan. Ini sebagai pancingan juga untuk berdiskusi. Kira-kira apa yang menggelitik. Ini sudah ada pertanyaan Ibu Nelva dari Ibu Yuni. Ibu Yuni mau berkenan untuk open cam dan menyampaikan sendiri? Dipersilahkan. Oke. Silakan Ibu Saya Yuni. pakai suara aja boleh ya? Boleh, boleh Oh sekali. iya. Silakan. Iya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan lost part tadi. Apakah itu sama dengan open-ended play yang bisa dimainkan bebas, dirangkai, kemudian dibongkar lagi? Bisa juga kah berbentuk Lego, wooden block, magnetic tiles, atau kayu-kayuan yang dibuat untuk dirangkai-rangkai anak itu? Terima kasih. Ya. Mau Terima langsung? kasih Ibu Yuni. Silakan Ibu Nelva. Oke. Kalau secara harfiah Bu Yuni, sebenarnya yang namanya lost part itu termasuk diantaranya kayak Lego itu termasuk, ya, termasuk Lego dan yang disebutkan oleh Bu Yuni itu termasuk. Kemudian apa namanya tadi, kalau misalnya dia menggunakan bahan alam ataupun hal-hal yang ada di apa namanya di rumah gitu ya, di lingkungan dia, selama dia nanti bisa dibongkar lagi kemudian di ini lagi, itu namanya lost part tetap. Kalau kita mau bicara tentang apa namanya secara harfiah definisinya lost part itu sendiri, sebenarnya itu sudah termasuk lost part. Nah permasalahannya kadang kalau sudah jadi anak bikin apa kayak gitu itu nggak bisa dilepas lagi gitu loh, nggak bisa dibongkar lagi. Kalau dibongkar jadi rusak gitu. Nah itu sebenarnya bukan lost part gitu. Itu intinya di situ. Karena kebanyakan yang saya lihat justru loh itu sudah hasil karya, bukan lost part lagi gitu loh. Kalau lost part itu eh, dia bisa dibongkar lagi tetepan. Dan kemudian ketika anak pengen masangnya lagi seperti itu, tetap bisa gitu loh, tetap bisa. Itu lost part. Itu kalau ini ya Bu Yuni semoga bisa membantu. Iya, baik. Terima Yang bagian kasih, Ibu. Iya. yang Satu bagian loose part apakah sebentar Ibu Yuni tadi mungkin pertanyaan yang bagian ini apakah loose part sama dengan open ended play? Mungkin bisa dijawab Bu Nelva atau mungkin perlu dijelaskan Ibu Yuni apa yang dimaksud kayak gitu.
Itu tadi sudah jadi selama dia masih bisa kemudian dipasangkan lagi ya, itu sudah termasuk loose part. Jadi open ended play bisa dikatakan sebagai kalau dia selama dia masih bisa lagi dipakai lagi ya. Iya, baik. Silakan Ibu Yuni kalau masih mau dilanjutkan pertanyaannya. Iya, baik, terima kasih moderator. Ini Bu, pentingnya lost part itu sendiri apa? Karena saya melihat ada beberapa sekolah TK dan KB yang tidak memiliki lost part, tapi kemudian ada juga yang personal aja lost part-nya sangat lengkap. Terima kasih. Ya, ini Bu Yuni kalau boleh tahu nih, tinggalnya di mana nih? Dari mana? Saya di Banguntapan, Bantul. Oh, Jogja. Iya. Jogja ya. Kalau Jogja mah ini ya. Jadi pertanyaannya tadi seberapa penting gitu ya? Seberapa penting? Kalau ditanya seberapa penting, semua media pembelajaran di PAUD selama dia tidak menafikan masa bermain anak itu penting. Jadi dia mau lospart kah, mau dia APE kah, mau dia apa gitu, sebenarnya penting semua gitu. Nah, seperti lospart ini ya, di sentra pun sebenarnya sudah sejak dulu lospart itu dipakai gitu loh. Cuma namanya aja nggak lospart gitu ya. Di pembelajaran yang lain, model pembelajaran lain seperti Reggio Emilia Approach itu juga sebenarnya sudah dipakai lama, tapi namanya aja yang tidak ngebum gitu ya. Jadi lospart itu intinya mengundang atau menstimulasi kreativitas anak. Biar anak itu kreatifnya itu muncul. Jadi guru hanya memberikan clue. Bisakah kalian membuat ini, misalnya kayak gitu ya, dengan menyediakan banyak sekali di situ. Ada kancing-kancing, misalnya ada apa batu-batu, ada apa, kemudian anak kemudian menyusun. Nah, kalau mereka menyusun tentu saja itu bisa dibongkar lagi ya, bisa di ini lagi, itu nggak masalah gitu. Kemudian dedaunan misalnya atau apa ranting-ranting pohon misalnya, klobot. Kalau Bu Yuni tahu klobot ya, orang Jawa Iya, tahu soalnya nih. Bu. Misalnya semacam itu gitu. Nah, itu bisa di ini. Jadi kalau masalah seberapa pentingkah gitu. Iya, semua penting selama tidak menafikan masa bermain anak. Gitu. Ini saya sampaikan nih supaya gini loh Bu Yuni, karena soalnya gini, di tempat kita terutama ya Bu Yuni ya, di Jogja gitu, kayak ini loh, apa namanya tuh, apa ya, kalau misalnya ada yang lagi booming jadi pengen semua itu gitu loh. Padahal nggak ngerti esensinya, rame-rame ganti itu semua gitu. Saya agak salut sih dengan TK Angkasa yang di Auri ya. Walaupun mau berubah apapun kurikulumnya gitu ya, mereka tetap pakai sentra dengan moving class sampai sekarang. Misalnya media pembelajarannya mau ganti lospart mau apa ya itu mengikuti zaman, tapi untuk model pembelajarannya tetap. Jadi artinya gini, sekolah itu punya ciri khas gitu, punya ini sendiri gitu. Kayak TK-TK apa namanya yang lain-lain gitu ya, walaupun ini punya ciri khas gitu. Walaupun dia tidak besar sih sekolahnya gitu. Maksud saya yang seperti ini tuh harusnya di apa ya, dipertahankan gitu. Yang penting itu anak itu masih masa bermain, kemudian dia guru itu lebih kreatif gitu ya untuk misalnya memberi contoh gimana sih merangkai lospart yang apa misalnya, kalau misalnya memang mau dikasih contoh dulu. Karena kalau untuk anak playgroup mereka mungkin masih belum bisa seperti anak TK gitu ya, yang sudah silakan berkreasi sendiri misalnya. Seandainya berkreasi sendiri mungkin masih seperti apa, menjelaskannya juga mereka bikin apa toh ini sebenarnya. Nah, dia masih belum terlalu ya. Makanya kalau anak playgroup perlakuannya tentu berbeda sama anak yang sudah TK gitu. Begitu Bu Yuni. Baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya masih punya banyak pertanyaan. Mungkin akan ada lagi momen berikutnya ya untuk mendalami. Siap-siap.
Oke, untuk Bu Yuni nanti mungkin masih bisa disampaikan, tapi kita ke Bu Imama Lavi dulu. Ibu Imama udah raise hand. Nanti dipersilakan Ibu Imama, Iya, baik. silakan. Apakah bisa Ya, mendengar suara saya? iya sudah. Bisa ya, Mbak? Sambil diperkenalkan mungkin dari mana Ibu? Eh, Dari iya, iya. Jadi perkenalkan, nama saya Ima. Saya dari Bali. Jadi sebenarnya itu saya jujur aja, saya itu dan sekarang perintis bisnis sebenarnya di Bali terkait dengan kelas coding gitu. Eh, Tapi kita, salah satu produk kita itu adalah kita mulai mengenalkan kegiatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, sama Math ke anak-anak gitu. Nah, itu mungkin bisa sedikit dilihat juga rekan-rekan semuanya di kegiatan Kodepo Bali itu. Jadi kita itu kegiatan, jujur saya bukan guru, saya ngajar dosen, tapi saya bukan guru PAUD gitu. Sebenarnya saya juga masih belajar banget dan terima kasih tadi materi bagus sekali gitu. Jadi yang mau saya tanyakan itu menurut Bu Nelva, engineering, arts, dan juga math ke anak-anak yang usianya itu kemarin tuh kita surprisingly kalau ngadain kegiatan itu ada yang umurnya paling kecil tuh 2 tahun gitu. Kita juga kaget loh kok 2 tahun banget nih gitu. 2 tahun sampai di umur 6 tahun kalau untuk yang non teknologinya itu gitu Bu. Eh, saya juga sebenarnya itu masih belajar sama dan tim saya itu untuk kegiatan yang fun. Jadi kita itu nggak cuma main dalam kelas, tapi kita juga ada playground gedenya gitu untuk misalnya contohnya kegiatan mencari sesuatu apa gitu-gitu. Jadi ada mainnya juga gitu. Tapi tetap edukasi. Jadi menurut Ibu untuk pengenalan tentang itu ke anak-anak itu Putus ya. halo, Halo. ya, Mbak Imama. Halo. Mbak Imama, Ibu Imama, halo, Iya, halo. apakah Mungkin putus? Halo Mbak tadi Imama. terpental sebentar ya. Tadi terputus sebentar Mbak Imama. Mungkin coba diulang. Halo, Imama dengar saya? Sepertinya Mbak Imama nggak dengar ini ya. Oh iya, iya, Iya. halo. Halo, Ah, halo, halo. halo, masuk Mbak Imama? Iya, halo. Mbak Imama dengar? Ya. Halo, halo. Jadi belum sampai ke pertanyaannya soalnya. Iya. Ini tadi Iya. Halo kalau Mbak nggak salah Imama. dosen ya, Mbak Ima ini ya. Dosen tapi bukan jurusan Dosen PAUD. dan iya dia bukan guru, tapi sekarang punya satu produk bisnis kayak gitu ya, yang lebih ke Oh, PAUD. coding. Yang lagi tren sekarang ini kan emang semacam coding ya, les anak Iya. belajar coding, bagaimana mencipta games dan sebagainya. Nah, itu dia akan lebih bertanya pada lebih usia, karena tadi kan pesertanya ada yang 2 tahun, misalnya kayak gitu. Mm-mm. Cuma pada sesi pertanyaan ini tadi beliau belum selesai sepertinya. Selesai, iya. Iya, Ini nanti kalau nunggu Mbak misalnya Imama mungkin. dijawab juga kalau Mbak Imanya tidak ada juga ini ya Mbak Ratri ya. Iya. Sian. Mungkin kita itu beranjak pada pertanyaan yang lain dulu jika ada. Tadi Ibu Yuni masih punya beberapa pertanyaan, mungkin boleh disampaikan. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Atau mungkin ada yang lain. Oh, Mbak Imama sudah masuk? Mbak Imama, ya, Bisa dengar sudah suara bisa saya? dengar? Sudah. Iya, karena tadi terputus, mohon di refresh Mohon sedikit maaf pada ya, bagian, pada bagian bahwa pesertanya adalah ada anak yang berusia 2 tahun, nah, dan seterusnya. Silakan. Iya.
Jadi saya langsung aja untuk poin pertanyaan saya. Jadi menurut Ibu, gimana sih Bu terkait dengan penanganan, bukan penanganan sih, menurut pendapat Ibu terkait dengan pengenalan kegiatan sains, teknologi, engineering, art, sama math-nya itu ke anak-anak yang usianya PAUD gitu, tapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi bukan cuma misalnya belajar aja di kelas, tapi ada kegiatan luar kelasnya juga, tapi ada sisi edukasinya juga gitu Bu. Mungkin Ibu mau ngasih tips, mau ngasih sedikit saran gitu untuk kegiatan di Bali ini. Ya, segitu aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Sebelum dijawab Mbaknya, ini nanti kelasnya itu offline atau online ya? Artinya mungkin jawabannya nanti relevan dengan yang disampaikan Ibu Nelva. Belum Mbak Imama. Oh, hilang lagi Itu kayaknya. offline dijawab di chat. Offline. Iya, offline. Baik. Offline Ibu. Silakan Ibu Nelva. Oke, baik Mbak Ima. Ini berarti kalau gitu masuk ke kurikulum Merdeka ya di bagian struktur kurikulum yang intrakurikuler ketiga. Kalau di kurikulum Merdeka. Memang lagi ini sekali, tapi yang jelas gini Mbak Ima, pembelajarannya tetap harus global learning, harus joyful, harus atraktif, dan harus aktif, itu pasti ya. Nah, ini saya kasih sedikit contoh ilustrasi pembelajaran yang jarang terjadi di PAUD, tapi selalu saya kasih contohkan ke guru-guru PAUD yang bimbingan saya supaya agak lebih berbeda gitu loh, tidak monoton pembelajarannya itu. Contoh gini, di PAUD itu kan ada yang namanya tema ya. Nah, sebenarnya fungsi tema itu apa? Sebagian guru kalau saya tanya, ya tema itu ya untuk ini Bu, untuk apa? Supaya terarah, supaya ini gini. Nah, terus yang kalau misalnya anak pulang ke rumah gitu ditanyain orang tuanya, tadi di sekolah belajar apa, main apa? Pasti jawabannya nyanyi mah gitu. Menggambar mah atau kolase mah gitu. Atau bikin apa mah gitu. Jadi esensi dari tema itu nggak ada gitu. Nah, gimana caranya supaya anak itu kalau ditanyain ketika pulang sekolah gitu ya. Jadi STEM itu jalaran ya Mbak sebenarnya Bu Ima ya. Jalaran itu apa? Jembatan. Jembatan. Ya, jembatan gitu ya. Tim itu yang mau dikenalkan kepada anak tapi jembatan gitu. Karena kita belum akan menjadikan anak itu misalnya ahli komputer, ahli sejarah, ahli bahasa belum. Tapi itu untuk menstimulasi anak gitu sebenarnya agar aspek-aspek perkembangannya itu berkembang. Sebenarnya seperti itu. Nah, sama seperti ini. Jadi menggambar, melukis, kemudian mewarnai atau kemudian membuat apa, membuat ini, membuat itu jalaran. Itu adalah jembatan supaya anak itu belajar sesuatu, motoriknya berkembang, kemudian kognitifnya berkembang, kemudian apanya lagi berkembang gitu, moralnya berkembang gitu. Nah, tema itu juga yang akan dikenalkan kepada anak. Makanya kenapa kalau bisa guru PAUD itu harus cerdas. Cerdasnya gini, ketika dia mau mengajarkan sebuah tema, dia harus menguasai dulu tema itu. Makanya harus ada bahan ajar yang benar. Nah, sebenarnya di webinar ini juga menyentil sedikit bahan ajar di judulnya. Tapi memang belum bisa saya sampaikan ke sana karena terlalu luas kalau sampai ke bahan ajar. Jadi kita harus tahu dulu bahan ajarnya. Kalau misalnya mau dikenalkan ke anak itu tentang maths gitu ya, harus tahu dulu maths itu apa. Maths yang pas untuk anak usia 2 sampai 3 tahun itu yang bagaimana? Yang 4 sampai 5 tahun yang bagaimana? 5 sampai 6 tahun itu yang bagaimana? Itu ada standarnya gitu ya. Itu pertama. Terus kemudian yang mau kita kenalkan ke anak untuk maths itu apa gitu loh. Melalui tema yang bagaimana?
Jadi bahan ajarnya itu selain maths juga isi tentang temanya. Kalau temanya itu misalnya buah-buahan, terus yang mau dikenalkan itu adalah buah mangga misalnya. Ya, guru harus tahu tentang buah mangga. Berapa lama mangga bisa mateng, misalnya siapa yang menanam mangga, tumbuhnya di mana gitu. Bentuknya seperti apa, warnanya apa saja misalnya. Perbedaan yang matang sama yang mentah. Nah, ini kejadian yang benar-benar terjadi ya. Ketika saya membimbing peer teaching PPG, itu ada guru yang temanya itu alat transportasi. Sedangkan subtemanya itu alat transportasi air. Ada siswa yang bertanya, Bu Guru, kapal sama perahu sama enggak? Terus jawaban bu gurunya apa? Sama-sama di air gitu. Itu benar nggak sebenarnya? Ya benar sih, tapi nek kalau kata orang Jawa bener nih orang bener gitu. Jadi kalau sama-sama di air, mbok orang itu juga tahu yang namanya kapal sama perahu itu ya alat transportasi air gitu loh. Tapi what is the difference gitu loh? Apa bedanya lah? Guru PAUD tuh harus tahu dan itu dikenalkan ke anak gitu loh. Tapi ini benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi gitu. Jadi harus dikenalkan kalau kapal itu lebih besar, terus pakai mesin. Kalau yang perahu itu lebih kecil, pakai dayung misalnya gitu, pakai tenaga manusia. Nah, itu harus dikenalkan ke anak. Nah, ini salah satu apa namanya awalan dulu ya. Nah, terus sekarang contohnya, contoh yang misalnya memang itu bisa mengembangkan yang saya bilang tadi biasa sering saya sampaikan dan jarang dipakai sama guru PAUD. Temanya adalah binatang, subtemanya adalah cacing. Nah, ini cacing ini yang sangat dihindari sama guru PAUD karena menjijikkan mungkin ya. Tapi justru ini sesuatu yang unik kalau menurut saya gitu ya. Dan ini selalu saya jadikan contoh. Gimana caranya ketika pulang ke rumah anak ditanyain, "Nduk, Le, mau neng sekolah belajar opo?" Cacing, mah. Aku tadi belajar cacing. Nah, gimana caranya gitu? Ini yang supaya anak itu dipulang ditanya belajar apa jawabnya cacing, sesuatu yang berat ya bagi guru. Nah, caranya gini. Pertama, sebelum masuk ruang kelas, kebetulan misalnya nih sekolahnya agak di pedesaan ya. Kalau di Bali kan saya lihat masih banyak sawah ya, Bu Ima ya. Masih banyak sawah, masih banyak ini ya. Nah, misalnya anak diajak dulu keliling, keliling lingkungan sekolah gitu ya. Keliling lingkungan sekolah. Keliling sebelum keliling di briefing dulu nih. Ini misalnya anak TKA nih usia 4 sampai 5 tahun. Anak-anak hari ini kita mau jalan-jalan dulu, kita mau keliling dekat sekolah, kita mau main-main dekat-dekat sawah gitu, di kebun-kebun gitu. Kita mau cari cacing. Cacing yang kayak apa Bu Guru gitu kan ya. Kayak gini loh, terus dikasih lihat mungkin fotonya atau contohnya gitu ya. Sekarang kita mau cari cacing. Oke, sekarang gurunya bagi kelompok dulu nih, Mbak ini, Mbak ini, Mbak ini, atau Mas ini gitu ya. Yang lainnya berdiri di belakangnya jadi satu kelompok. Misalnya di PAUD itu kan 15 anak satu kelas itu ya maksimal ya kalau bisa. Setiap kelompok 5 orang. Nah, setiap kelompok itu dikasih mangkok sama apa gitu untuk mengambil cacingnya. Nanti siapa yang dapat cacing paling banyak, Bu Guru kasih hadiah, misalnya gitu kan ya. Ya gitu. Nah, di sini anak berkelompok mencari cacing di dekat sekolah dengan ditemani oleh guru tentunya. Yang tadinya tidak ada pemimpin akan muncul pemimpin di situ. Nah, di sini aspek sosial emosionalnya akan berkembang. Jadi yang nyarinya di sana aja. Oh, itu ngedoknya pakai ini gitu. Itu akan ada pemimpin nantinya di situ. Muncul secara tidak sengaja di situ. Nah, nanti setelah dapat yang anaknya tadinya jijian karena pengen menang, pengen apa gitu, melihat ngambilnya susah gitu, akhirnya tidak jijian lagi gitu.
ngambilnya. Nah, ini sensori motorik anak ketika memegang tanah, ketika membedakan mana yang benda-benda apa itu sudah berkembang juga gitu ya. Masukin ke dalam mangkok, jadi perbedaan eh, apa motoriknya tadi ya, sensori motoriknya udah masukin dalam mangkok. Nanti semakin banyak yang dapat, semakin seneng kan anak-anak itu gitu. Dan perkembangan bahasa jelas, mereka ngobrol di sana pasti gitu ya. Itu akan memperoleh banyak kosakata baru gitu ya. Nah, sudah selesai keliling, waktunya kembali ke sekolah. Ayo sekarang kita kembali lagi ke kelas, ye gitu ya. Balik ke kelas, sekarang duduk semuanya berkelompok gitu ya. Anak-anak, coba dilihat, diperhatiin cacingnya. Coba dilihat semuanya. Itu cacingnya laki-laki apa perempuan? Kalau bahasa untuk binatang namanya jantan atau betina. Coba dilihat itu jantan apa betina. Coba perhatiin. Pasti anak-anaknya bingung gitu ya. Bu Guru, ini nggak tahu. Cacingnya cuma gerak-gerak katanya gitu ya. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu nih, cacing itu yang didapat sama anak-anak nih laki-laki apa perempuan nih, jantan apa betina? Ibu Yuni, kira-kira nih cacingnya perempuan apa laki-laki kira-kira yang didapat itu? Nah, karena guru TK harus tahu gitu ya bahwa ini tuh jantan apa betina. Nah, ketika pinter Bu Yuni. Cacing itu hermafrodit gitu ya. Jadi di sini guru harus cerdas, harus pinter gitu, harus bisa menjelaskan kepada anak dengan bahasa anak gitu. Iya, dua-duanya kata Bu Ima. Laki-laki ya perempuan gitu. Nah, di sini guru akan menjelaskan anak-anak tahu nggak? Cacing ini loh, satu cacing ini. Wah, itu ya Tuhan itu menciptakan tuh hebat banget loh. Satu cacing itu ya laki-laki ya perempuan gitu. Nanti mesti ada yang jawab, wah kayak banci dong Bu gitu. Enggak, beda. Kalau banci itu tetap satu jenis kelaminnya. Kalau ini benar-benar dua loh, satu satu hewan itu dua. Namanya kalau hewan yang punya dua jenis kelamin itu disebut sebagai hewan bilangnya jangan frodit Bu, biar anak-anak ingat. Jadi hewan hermaprodit. Jadi produk di pro gitu, prodit. Yakinlah pulang ke rumah ditanyain orang tuanya, Dok, tadi di sekolah belajar apa? Cacing, Mah. Mama tahu nggak cacing itu hewannya itu laki-laki apa perempuan? Wah, ibu era ngerti, ibunya nggak tahu. Ya, mana bunda tahu, mana mama tahu. Cacingnya kan mama nggak lihat perempuan apa laki-laki. Makanya mama belajar sama bu guruku. Cacing itu hewan hermafrodit, Mama nggak tahu kan? Ya laki-laki ya perempuan itu, gitu. Jadi dia punya pengetahuan baru gitu loh maksudnya. Nah, terus di sini mau mengajarkan tentang maths ya, membilang gitu, atau berhitung gitu. Sekarang kita lanjutkan lagi pembelajarannya ya. Anak-anak, coba sekarang kita hitung. Kita pengen tahu nih siapa yang paling dapat yang terbanyak. Nanti mau Bu Guru kasih hadiah. Kita hitung sama-sama ya, gitu. Kelompok yang satu dulu misalnya, nama kelompoknya kelompok harimau misalnya. Karena temanya binatang, nama kelompoknya juga binatang. Coba kelompok harimau kita hitung bareng-bareng. Yuk, 1, 2, itu sudah matematika dasar ya buat anak gitu. Pembelajaran yang tidak disadari oleh anak. Jadi pembelajaran di PAUD itu mengajari anak, tapi anak tidak sadar kalau sedang diajari. Itu pembelajaran yang paling baik untuk di PAUD. Nah, ini contoh ya yang seperti yang Mbak Ima pengenkan tadi, ada outdoornya, ada indoornya gitu. Bermain menyenangkan, tapi anak mendapatkan banyak hal di situ. Nah, nanti coba Mbak Ima ketika membuat produk ya, bisa mengimplementasikan semuanya itu, gimana caranya supaya anak itu bisa
mempelajari semuanya dalam satu hari itu sesuai dengan tema pembelajarannya, misalnya dengan apa yang ingin diajarkan ke anak. Jadi banyak. Tadi kan kayak misalnya hewan Tuhan itu hebat bisa menciptakan hewan yang keren seperti cacing gitu ya, hermafrodit. Nah, itu kan juga sudah pembelajaran tentang agama gitu ya. Jadi di sini semuanya masuk gitu loh, ada di situ gitu. Ini yang mungkin jarang karena guru terlalu stuck atau fokus gitu kepada harus ngajarkan ini, harus ngajarkan ini gitu. Jadi tidak mengalir gitu loh. Tidak sebenarnya tuh yang esensi yang mau diajarkan tuh apa gitu. Nah, walaupun nggak semua, kalau di Jogja, jujur saya lihat itu lebih baik ya dibandingkan dengan kalau saya keluar. Tapi kalau ke Bali saya belum pernah ya, Bu Ima ya, saya belum pernah istilahnya melihat proses pembelajaran yang ada di Bali. Saya lebih baru ke pulau-pulau lain yang besar di Indonesia ini, dan memang agak berbeda. Kalau di Jogja kan KKG itu jalan dan biasanya swadana mereka. Kadang-kadang mengadakan apa sendiri kayak gitu. Jadi ya itu. Oh ini apa ini? Kebetulan muridnya beragam negara dan tidak terlalu mengenalkan agama. Tapi Tuhan tetap dikenalkan kan Mbak Ima, Bu Ima. Jadi Indonesia itu poin pentingnya justru di situ. Nilai agama dan moral. Jadi tetap harus, tidak bisa kita tidak mengenalkan Tuhan. Makanya tadi saya bilangnya Tuhan, bukan Allah seperti di agama saya misalnya kayak gitu. Jadi tetap dikenalkan supaya apa? Mereka menjadi anak nantinya setelah besar ya beragama gitu. Dan mereka punya adab, ya, punya sopan santun gitu. Moral di situ harus dikenalkan. Ini ya, ada sedikit salah kaprah yang mengatakan bahwa anak itu harus dibiarkan supaya terstimulasi dengan baik, masa golden age-nya itu terperhatikan. Itu kurang benar. Karena apa? Hanya separuh membacanya. Tidak, kalau bahasa di agama saya itu nggak kafah gitu loh, nggak menyeluruh gitu. Jadi sebenarnya bukan kalau anak hanya dibiarkan saja, tidak diajari mana yang benar mana yang salah, ya dia nggak akan tahu mana yang benar dan yang salah. Nggak boleh ngomong kata jangan loh. Kalau kita nggak pernah ngomong kata jangan, anak nggak tahu arti kata jangan. Dia nggak tahu mana yang dilarang, mana yang boleh. Yang nggak boleh itu bukan kata jangannya, tapi melarang tanpa alasan. Jadi kita harus ngasih tahu dulu alasannya gitu. Kenapa itu dilarang? Ini banyak ini terjadi ya salah kaprah, apalagi saya lihat tuh bener-bener nih. Jadi anak-anak itu jadi nggak tahu adab gitu loh, nggak tahu sopan santun. Jadi susah untuk dikendalikan karena apa? Yo bebas gitu loh, terlalu dibebaskan. Jadi nggak tahu dia itu mana yang benar, mana yang salah. Padahal masa itu justru mereka sedang belajar mana yang benar, mana yang salah gitu. Tapi yang terjadi justru tidak, karena pemahaman yang hanya separuh, sebagian bagian tidak menyeluruh gitu. Jadi itu ya Bu Ima ya, mengenalkan agama itu penting. Kebetulan saya pernah kalau di Bali itu ke Yayasan Anak Emas ya. Di Yayasan Anak Emas itu dia di sana itu yayasan Muslim, tapi di Bali. Artinya mereka harus mengenalkan agama Islam di lingkungan yang minoritas mereka kan gitu, yang dimana mereka tidak sering mendengar suara azan kayak gitu. Kalau mau mengenalkan sholat Jumat kepada anak juga sulit gitu kan, tidak seperti kalau di Pulau Jawa misalnya. Nah itu di sana mereka harus dengan ini juga bahwa mengenalkan agama-agama yang ada di Indonesia itu penting, bahwa di Indonesia ini ada agama-agama yang lain kayak gitu loh. Terus misalnya di sekolah negeri, nah, kebetulan teman-teman saya sesama dosen PAUD gitu ya, yang dari Undiksa terutama, mereka juga kalau di sekolah-sekolah negeri itu sering bercerita, anak-anak yang Muslim ya termasuk bisa dikategorikan ya berkebutuhan khusus gitu.
karena cara beribadahnya berbeda dengan agama yang kebanyakan. Sama kayak di Jawa yang kalau misalnya sekolah negeri itu hanya sedikit yang beragama lain kayak gitu loh. Nah, itu juga termasuk berkebutuhan khusus yang harus diperhatikan secara sendiri gitu loh. Contoh konkret adalah di TK Lab kami, Pedagogia. Itu kan sekolah umum. Nah, ketika awalnya ketika mau makan atau mau mulai, ketika awal berdiri gitu ya, kan di sana beragam nih di TK Pedagogia itu. Ada yang beragama Islam, ada yang Katolik, ada juga yang Hindu. Ketika mereka berdoa disesuai dengan agama masing-masing, ternyata di rumah anak yang berbeda agama itu suka niruin anak yang agamanya berbeda gitu. Jadi orang tuanya jadi khawatir gitu. Anakku niru kayak gini, ini gimana nih gitu kan. Akhirnya kita berembuk memang tidak baik seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya karena kita ini negara Indonesia yang umum gitu ya, akhirnya pakai doanya doa yang umum. Tuhan yang Maha Esa, kami akan memulai pelajaran hari ini kayak gitu-gitulah. Jadi doanya tuh yang umum gitu, tidak pakai dengan ininya masing-masing. Gitu. Bu Yuni, tapi guru yang sepanjang kelas berlangsung melarang ini itu terus juga nggak baik, Bu. Betul. Ya itu tadi, melarangnya itu harus ada ininya, harus ada apa namanya? Reason, alasan. Contoh gini ya, ketika main Lego ya, main Lego atau main balok, anak nyusun, tapi dia nyusun pengennya di lantai yang itu yang sering dilewatin gitu loh. Dilewatin guru, dilewatin siswa yang lain kan mengganggu tuh. Kalau misalnya mau keluar masuk nggak bisa karena dia di jalan. Nah, apakah guru langsung jangan di situ gitu? Enggak dong gitu loh. Melarangnya dengan reason. Contoh, bisa aja guru sambil lewat nyenggol dengan sengaja gitu. Tapi bilang ke anak pura-pura nggak sengaja. Aduh, maaf ya, Bu Guru nggak sengaja. Satu poin, anak belajar kata maaf ketika berbuat salah. Maaf ya, Bu Guru nggak sengaja gitu. Ayo kita susun lagi, tapi jangan di sini ya, Bu Guru bantu di sana aja. Kenapa Bu Guru kan enak di sini? Nah, nanti kalau ada yang lewat lagi, nanti kesenggol lagi gimana? Kayak tadi, Bu Guru lewat kan kesenggol. Nanti banyak loh temennya kalau mau keluar, ada yang pengen pipis, ada yang apa gitu. Ini contoh yang melarang, tetapi anak tuh nggak merasa kalau itu dilarang gitu loh. Dan dia tahu kalau itu tuh nggak baik di sana. Jadi melarang dengan reason gitu. Itu maksud saya. Jadi bukan juga yang melarang yang opo-opo ora itu, opo-opo nggak ya yang nggak juga gitu. Jadi melarangnya ada caranya. Begitu ya Bu Yuni ya. Jadi apa namanya memang sedikit rodok anu ini masalah anak usia dini ini. Karena memang banyak sekali yang intinya misalnya hanya membaca atau apa hanya sebagian, tidak penuh gitu. Melarangnya itu dengan apa semena-mena nggak bisa. Melarang itu harus dengan reason. Tapi bukan juga nggak boleh ngomong kata jangan. Kan tetap ada jangan di sini mainnya. Nanti kalau di sini kalau kesenggol lagi gimana? Kan tetap pakai kata jangan kan gitu loh. Cuman bahasanya itu yang oke, terima kasih Bu Ima. Bu Ima mengenalkan agama ke anak. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan di produknya Bu, Mbak Ima, Bu Ima. Karena apa? Kita ini kan sekarang kurikulum merdeka itu fokusnya ada di P5 juga ya. Kemudian poin pertama yang ada di struktur kurikulum di intra-kurikulumnya itu adalah nilai agama dan budi pekerti. Nah, itu bisa dijadikan ini. Jadi tidak hanya STEAM, STEAM itu justru yang ketiga. Pertama nilai agama dan budi pekerti NABP, kedua itu jati diri, pengenalan who am I, siapa saya, jati diri anak gitu ya. Baru kemudian STEAM gitu ya. Jadi kalau kita fokus ke STEAM, akhirnya jadi itu tadi Bu Ima. Jadi kita hanya fokus kepada otak kiri anak saja gitu ya, tidak ke otak kanannya juga, nggak pakai rasa nanti gitu. Walaupun itu yang diharapkan para orang tua zaman sekarang.
fokusnya itu ke otak kiri gitu loh. Itu yang perlu jadi apa? Itulah pentingnya di sekolah-sekolah itu ada acara parenting ya. Ini kayak Bu Yuni di sekolahnya sering. Cuman kadang ya Bu Yuni, permasalahannya ketika diundangin banyak yang nggak mau datang. Yang datang simbahnya, yang datang malah yang ngomong gitu loh, bukan orang tuanya. Padahal penting itu parenting di sekolah itu. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa. Masih ada yang mau bertanya Ibu Nelva. Ibu Oke. Ani Dwi, silakan. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, baik Ibu. Menarik sekali yang disampaikan Bu Neva tadi terkait dengan loose part, Ibu. Saya ingin tahu nih untuk tips gitu ya, penerapan loose part dalam kelas yang jumlah siswanya itu banyak dengan satu guru dengan media yang terbatas ya Ibu ya. Itu bagaimana ya cara menerapkannya? Sedangkan yang saya tahu selama ini untuk loose part itu anak-anak bisa memilih berbagai kegiatan seperti itu sehingga media yang kita sediakan paling tidak harus banyak seperti itu. Nah, itu tuh gimana Ibu penerapannya untuk kelas yang terutama kelasnya siswanya banyak seperti itu, apakah nanti ada sudut-sudut seperti itu? Kemudian, nah ini terkait juga dengan cara menyiapkannya dari awal. Kita tahu kan anak-anak itu rasa penasarannya tinggi sehingga ketika belum mulai pun ketika kita menata pasti anak-anak penasaran gitu dan itu akan membutuhkan waktu begitu. Yang kedua Ibu, oh ya, yang pertama tadi tuh selain bagaimana tipsnya gitu ya agar anak-anak tetap enjoy gitu ya untuk kelas yang banyak, apakah nanti apakah bisa diterapkan secara klasikal begitu? Kita menyiapkan dalam 4 sudut atau 3 seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk bahan loose part itu Ibu, apa itu namanya? Itu kan yang kita lihat itu banyak seperti bahan terdiri dari bahan alam seperti itu. Kemudian di samping bahan alam juga bahan-bahan lepasan yang bisa kita apa kita temukan gitu ya. Nah, untuk yang bahan alam ini Bu, itu apakah harus atau ya yang apa itu cukup yang ada di sekitar kita begitu. Itu Ibu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Langsung saja. Iya, Ibu Ani tadi dari mana? Boleh diperkenalkan? Saya Dari mana? kebetulan saat ini bertugas di Riyadh, Arab Saudi, Bu, di sekolah Oh, Indonesia. Iya, Oh, jadi karena memang di sini kondisinya terbatas, terutama guru, kemudian juga untuk apa itu untuk media pembelajaran seperti yang real begitu ya, kan tidak semua bisa ditemukan seperti cacing seperti itu. Bahkan kupu-kupu pun itu anak-anak itu bisa salah sebut Ibu karena di sini sangat jarang ya. Itu serangga itu pun anak-anak menyebutnya itu kupu-kupu, padahal itu bukan jenis kupu-kupu begitu. Oh ya. Nah, itu Oh iya. saking di sini sangat apa langka begitu. Nah, itu terkait dengan loose part tadi itu Ibu. Begitu. Oh, iya. Baik, terima kasih dari jauh ya. Semoga nanti ada tips-tips menarik seperti sebelum-sebelumnya ini. Silakan Ibu Nelva. Oke, terima kasih Mbak Ratri. Wah, ini saya surprise banget ya. Ternyata ada yang dari luar negeri ternyata. Sekolah itu di KBRI ya. Jadi ini muridnya itu anak-anak Indonesia ya, Bu Ani ya? Ya, betul Ibu. Kurikulumnya pun kita mengikuti Indonesia begitu. Indonesia, oke. Baik. Jadi ini tadi saya jadi pengen senyum-senyum ya. Ngomong serangga semuanya kupu-kupu, sama seperti kalau di di Sumatera bagian timur seperti Riau atau Kepri itu nyebut motor itu Honda gitu ya. Atau di sini kalau nyebut kamera itu Kodak gitu.
Jadi yang disebutkan itu gitu. Oke, Ibu, pertama, kalau misalnya mau menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran atau media pembelajaran, kita nggak boleh maksa. Tapi berhubung karena ini kata pertama dulu ya, nggak boleh maksa harusnya. Tapi berhubung di tempatnya Bu Ani itu di bawah KBRI dan wajib mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia, KM dengan LOSPART gitu ya. Jadi mau nggak mau ya, mau nggak mau. Oke, yang jelas untuk pengenalan awal di upper seksi nggak bisa pakai benda konkret. Bu Ani bisa pakai menggunakan multimedia, bisa film atau bisa gambar-gambar gitu ya untuk pengenalan yang tadi kayak misalnya kupu-kupu. Bisa juga dengan cerita atau dongeng menjelaskan metamorfosis kupu-kupu misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi bukan seperti yang kalau misalnya anak-anak kupu-kupu ini pertama dari ulat, kemudian dari telur kemudian menetas jadi ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Enggak seperti itu. Jadi kalau seperti itu, yakin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lupa anaknya. Walaupun kita udah menggunakan bahasa anak. Tapi kalau dengan cerita, saya menceritakan, suatu hari ada seekor ulat yang baru saja menetas dari telurnya. Ulat ini sedang istirahat di atas selembar daun misalnya. Tiba-tiba ada seekor lebah lewat. Wah, enak ya jadi lebah. Hewan itu gitu kan. Gagah bisa terbang. Aku ingin sekali bisa terbang seperti lebah. Tiba-tiba anak-anak ada suara yang mengatakan seperti ini. Hai ulat, kalau kamu pengen kuat seperti lebah dan bisa terbang, kamu harus makan banyak. Nah, ini poin pertama yang diajarkan ke anak adalah anak harus banyak makan sayur misalnya. Jadi karena ulat mendengar itu akhirnya dia makan daun, nyom 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 misalnya. Nah, itu poin pertama. Kemudian tiba-tiba lewat lagi seekor burung yang cantik gitu kan. Wah, enak ya jadi burung itu bisa terbang cantik lagi. Terus ada lagi suara, ulat, kalau kamu pengen jadi cantik seperti itu, kamu harus makan yang banyak. Nah, jadi dari cerita yang seperti ini loh, ibu-ibu ya bisa untuk mengenalkan sesuatu. Tentunya dengan gambar yang mumpuni ya. Nah, kemudian tiba-tiba karena kekenyangan si ulat tertidur. Tertidur dia berselimut sesuatu yang tebal. Jadi kepompong. Setelah tidur lama si ulat bangun, dia ngolet misalnya. Oh, gitu ya. Terus setelah ngolet kaget. Loh, kok aku ada sayap? Aku jadi kupu-kupu cantik misalnya gitu. Nah, ini sudah mengajarkan kepada anak perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Jadi metamorfosis kupu-kupu tapi dengan cara yang tidak membuat anak itu bosan gitu. Nah, tentunya yang seperti ini yang diharapkan ya Bu Ani ya. Nah, kemudian untuk LOSPAT itu sendiri dengan muridnya yang banyak. Kalau boleh tahu muridnya ada 20, ada lebih? Nah, Ini. Maaf, muridnya ada Ibu ada Ani, muridnya ada 20, ya Oh, 26 Ibu. 26. Oke. 26. Termasuk big size ya. Kelasnya besar ini. Gemuk, termasuk gemuk. Gurunya yang membantu ada berapa Bu Ani? Satu Ibu. Jadi Hanya di satu. sini memang kita wajib melayani WNI yang mendaftar. Kalau usianya cukup ya kita wajib menerimanya karena sebagai bentuk layanan kita gitu. Oh, I see. Jadi seberapa pun harus diterima. Untuk sementara ini ada 26. Iya, sementara seperti itu. Dengan uang juga terbatas begitu. Jadi ya bisa kebayang gitu. Beda Oke. sekali dengan Indonesia.
Oke, baik, baik, baik. Ya, kalau untuk tips dan trik ya menggunakan low spark, pertama nggak usah maksa, itu pertama. Tapi kalau memang harus banget pakai low spark gitu, bisa menggunakan apa yang ada di sana, yang ada di misalnya di dapur sekolah adanya apa? Bisa sendok menyendok itu bisa dipakai semua. Terus kemudian apa piring-piring kertas Iya, itu ya bisa dipakai semua. Itu bisa semua. Biasanya ini kalau apa Eko Nugroho apa art itu sering pakai piring-piring kertas gitu kalau bikin-bikin karya ya untuk anak-anak gitu. Nah, ini bisa dipakai seperti itu. Jadi peralatan dapur, kemudian peralatan ATK anak-anak sekolah itu, misalnya krayon-krayon yang bisa disusun, kemudian apa, bisa semua. Terus karena di sana itu sering pakai tasbih misalnya, bisa biji-biji tasbih gitu. Jadi bisa semua dipakai Bu Ani ya. Jadi bisa bisa dipakai semua. Nah, sekarang terkait gimana nih anak itu kan ingin tahunya tinggi nih. Kalau sudah disusun nanti sudah dirapikan anak-anak masuk udah pengen lihat aja. Nah, di sini pentingnya pembelajaran disiplin sejak awal. Jadi harus ada kontrak dengan anak gitu ya. Kalau misalnya kalau masuk boleh lihat tapi nggak boleh megang dulu. Kalau megang dulu nanti kalau sudah rusak jadi nggak bisa buat main misalnya atau apa. Jadi harus ada kontrak dulu. Di sini pembelajaran tanggung jawab ya sama anak gitu. Responsibility-nya gimana itu dikenalkan kepada anak. Di sini pentingnya untuk ini soalnya pernah terjadi Bu Ani ya. Contohnya nih di sekolah salah satu sekolah yang ada di Jogja kebetulan ownernya sesama teman dosen ya, itu pakainya Luspad dengan jumlah anaknya memang banyak dan anak-anaknya tuh masya Allah bener-bener apa ya ingin tahunya tuh tinggi. Ketika lihat apa-apa tuh pengen apa-apa dipegang. Tapi dengan adanya kontrak belajar gitu ya, ada kesepakatan gitu loh antara guru sama anak gitu. Sebelum pulang sekolah, terus ketika pertama masuk sebelum masuk kelas, di depan itu ketika yang siap berdiri, yang tegak, siap, ayo ambil jarak. Misalnya sebelum masuk ke kelas kan ada ritual khusus di sekolah masing-masing ya. Setiap sekolah kan punya, saya katakan ritual, punya ininya masing-masing gitu loh. Ada yang kalau sekolah agama itu nyebut bahasa Arab gitu, wahidun satu isnaini gitu. Macam-macam. Jadi setiap sekolah tuh punya ininya masing-masing. Nah, itu harus sudah dibilangkan dulu. Kalau di dalam itu nanti bakalan ada apa namanya sesuatu yang menarik, tapi anak-anak lihat dulu. Nanti kalau belum ada ini dari Bu Guru, jangan pegang dulu supaya apa? Biar mainnya bareng-bareng, nggak rusak gitu. Jadi seperti itu. Nah, pembelajaran literasi itu penting. Jadi kasih clue di pas penataan di bagian atas tuh dikasih clue gitu ya. Dikasih clue dikasih clue bisakah kamu membuat apa misalnya atau apa dengan kata-kata yang menarik ya tentunya ya kata-kata yang itu memotivasi gitu loh. Tahukah kamu kalau misalnya mobil itu rodanya 4 misalnya, kamu bisa nggak bikinnya misalnya gitu. Ya kata-kata yang memotivasi seperti itu ya. Nah nanti dari situ anak-anak oh ya aku mau bikin mobil nih, aku mau bikin apa nih kayak gitu. Jadi di situ ada clue yang pengenalan huruf. Walaupun anak belum bisa membaca, kita yang membacakan gitu ya. Jadi anak-anak tahu bahwa kata-kata itu tulisan itu tuh ada kata mobilnya gitu yang mana mobil gitu kan jadi anak-anak tahu gitu paling tidak gitu itu pengenalan literasi sejak awal ya dengan cara yang tidak disadari anak kalau dia sedang diajarin gitu itu nah kemudian anak kemudian main eh, eh, pembukaan dulu ya jadi masih noleh-noleh tuh saya pernah lihat juga sih penasaran pengen lihat. Ayo tadi sudah ini loh, sudah janji loh, sudah ini loh gitu. Iya iya Bu Guru, iya gitu kan. Udah pengen pegang-pegang gitu loh. Karena oh ada sesuatu yang unik.
Nah, emang sengaja sama bu gurunya itu ditutup. Nah, kebetulan ini ada yang tanya ya, gimana bikin kesepakatan karena luar biasa aktif gitu ya, nggak mendengarkan instruksi guru. Jadi ditutup dulu pakai kain supaya tidak ini hanya menarik opo toh gue pengen lihat dalamnya gitu kan. Anak hanya seperti itu. Belum kalau tidak ditutup kelihatan banget kan jadi pengen pegang-pegang semuanya gitu. Itu pertama. Jadi ditutup dulu. Terus ketika mau main baru dibuka dan memang pakai sudut ya Bu Ani kalau kelasnya banyak bisa pakai sudut atau area atau apa namanya intinya dikelompok-kelompokkan di beberapa tempat gitu dan memang membutuhkan ruangan yang agak besar kalau muridnya banyak. Tapi kalau misalnya ruangannya tidak besar juga ya apa boleh buat, jangan maksa pakai yang seperti itu. Toh model pembelajaran apapun yang dipakai, kalau gurunya mengajar dengan hati, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang baik dan benar, tentu akan tetap nyampe ke muridnya. Ada klik di situ ya. Jadi Ya, benar. ruangan besar, luspatnya dipasang bersudut kayak gitu, atau area gitu ya, pokoknya di pojok-pojok kayak gitu bisa, dan nanti anak bisa berbagi atau memilih sendiri. Nah ini ada ininya Ibu, kalau misalnya kelompok A, kadang-kadang sih di apa dipukul rata ya, A dan B sama. Kalau lihat karakteristik anak, kelompok A nggak bisa anak milih langsung sendiri. Kelompok A itu diarahkan kalau bisa supaya apa tidak menumpuk di satu tempat. Tapi kalau kelompok B anak lebih sudah bisa cenderung memilih gitu loh. Kalau misalnya di sana banyak banget, dia akan memilih di tempat yang lain gitu. Itu kalau perbedaan kelompok A dan B. Jadi nggak pukul rata, diarahkan. Kelompok B pun kalau misalnya ternyata di satu sudut kok penuh banget, yang lainnya sepi, ya guru bisa mengarahkan ke sana saja gitu. Walaupun kadang anak tuh kalau nggak sama temennya, tuh nggak mau gitu. Nanti ditemenin bu guru, ayo sama bu guru misalnya gitu. Nah ini saya rasa itu ya Bu Ani untuk pertanyaannya. Iya, Muncul terima lagi kasih. nih, oh Bu Dora ini Mbak Ratri, ini gimana ini tipsnya membuat Ini kesepakatan dengan anak? iya. Ini pertanyaan terakhir ya, sesi terakhir menuju jam 11 mungkin ditutup dengan Eh, pertanyaan dari Bu Dora ya. eh, Sebelum eh. kita akhiri nanti. Silakan Ibu Nelva. Ini gampang-gampang susah ya, karena saya nggak tahu karakteristik aslinya muridnya Bu Dora. Ini tadi sudah saya singgung tentang mengajar dengan hati. Ketika guru mengajar dengan hati, tentu ada akan klik antara guru sama murid. Nah, murid pasti akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Bahkan banyak murid yang tidak mau mendengarkan orang tuanya tapi mendengarkan punya guru gitu ya. Banyak yang seperti itu gitu ya. Apa namanya? eh enggak gitu Bunda, kata bu guruku kayak gini gitu. Jadi lebih manut apa yang diomongkan gurunya gitu ya. Nah, tipsnya sebelum masuk kelas ya, bikin kesepakatannya itu harus benar-benar Bu Dora dengan anak. Walaupun mengiming-imingi itu nggak boleh sering-sering ya, tapi boleh kita nanti siapa yang paling anteng, yang paling ikut aturan gitu ya, nanti ada hadiahnya dari bu guru misalnya gitu. Dan hadiahnya tentunya harus yang menyenangkan anak, jangan membohongi. Kebanyakan guru ngomongnya mau ngasih hadiah, tapi cuma ngasih bintang misalnya gitu. Atau bikin anak itu paling juga cuma itu gitu. Itu akan membuat anak itu jadi nggak percaya gitu loh. Jadi kita harus benar-benar kalau memang berjanji ya harus menepati. Karena supaya anak itu belajar, dia juga akan kalau berjanji ya menepati kayak gitu loh. Itu sering Bu saya melihat gitu ya. Nggak cuman guru, kadang pendongeng-pendongeng gitu. Ayo siapa ini nanti kakak kasih hadiah, ternyata nggak dikasih hadiah, cuman apa ya ini aja guyon-guyon. Nah itu membuat anak jadi nggak percaya kalau kayak gitu. Nah nanti itu walaupun anaknya luar biasa Bu Dora, kalau misalnya memang sudah ada klik sama guru dan
apa namanya, kesepakatan di luar itu, walaupun ada iming-iming hadiah sedikit misalnya, terus anak kan suruh milih perasaannya hari itu pengen apa ya, pengen pelukan sama bu guru, apa pengen tos pas masuknya gitu kan. Itu juga akan sebenarnya cara seperti itu tuh juga akan membuat anak itu merasa kalau dia itu memang seorang anak yang disayangi oleh gurunya gitu. Jadi ketika dia memilih dipeluk atau milih tos misalnya, ketika memeluk pun dia akan tahu bahwa ini oh guru ini sayang loh sama aku gitu. Nah, di situ akan membuat anak itu manut gitu ya, mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Dan satu lagi di dalam tadi kalau bisa lospatnya ditutup dulu gitu ya sama kain atau apa namanya supaya anak tidak megang-megang banget gitu loh. Dan kita nggak usah melarang banget anak mau pegang atau apa. Cuman instruksikan aja jangan dirubah biar gitu dulu sebelum ada apa perintah kalau kita udah mulai mau main, nggak dipegang dulu ya, misalnya gitu. Atau jangan diberantakin dulu, nggak diberantakin. Nanti kalau sudah diberantakin jadi jelek, misalnya gitu. Jadi ada hal-hal yang disampaikan di awal ketika sebelum masuk ruangan kelas. Mungkin itu kalau misalnya nggak praktek atau real banget dan nggak tahu karakter anaknya, saya juga agak bingung nih untuk menjelaskan ke Bu Dora ya. Mudah-mudahan bisa mengena ya Bu Dora ya, karena anak itu ya memang beda-beda gitu loh. Yang di salah satu sekolah punyanya teman sesama dosen, itu anaknya juga aktif banget sih sebenarnya. Ini banget, tapi karena kesepakatan tadi dan mereka mau mendengarkan sampai di ruangan juga apa mereka mau fokus dulu ke gurunya gitu. Karena kegiatan awal itu di guru apa kegiatan awal sebelum mulai pembelajaran kan ada mulai dari saling sapa, kemudian berdoa. Anak itu mau fokus gitu ke gurunya. Duduk melingkar dulu kalau di BCCT kan namanya circle time. Kalau di model pembelajaran lain ya namanya kegiatan awal apa ya bersama gitu ya dengan guru gitu di kegiatan awal. Apa itu Bu Dora, Bunda, apakah ada pelatihan guru PAUD? Ya, ada sih banyak ya pelatihan yang diadakan oleh ini juga ada dia Learning Center, kemudian mungkin dari pemerintah juga ada gitu. Sebenarnya pelatihan guru PAUD itu banyak, cuman kadang-kadang mungkin sosialisasinya yang kurang ya, Bu Ratri ya. Kayak gini nih sosialisasinya lumayan lah, sampai ada yang dari Arab Saudi, saya kaget juga sih dari Riyadh ya, dari Riyadh. Saya kaget, oh ternyata ada yang dari luar juga gitu. Ya, terima kasih. Mungkin semoga bisa ini ya. Lomba jadi patung salah satunya. Itu biasa kalau pas mau pulang ya Bu Yuni ya. Siapa yang anteng jadi patung. Nanti pulangnya boleh duluan gitu. Ya itu iming-iming yang menyenangkan anak gitu. Yang kayak gitu tuh boleh kok dilakukan gitu. Selama itu tidak memaksa dan tidak apa membuat anak itu apa ya merasa tidak nyaman gitu. Pokoknya harus nyaman terus intinya gitu. Gitu deh. Terima kasih Mbak Ratri. Ya, terima kasih Ibu Nelva. Ini pertanyaannya cukup banyak dan interaktif ya. Ternyata banyak pengetahuan bagaimana cara mengajar yang kreatif dan inovatif ya. Tadi dari diskusi ini banyak dibutuhkan tips-tips sepertinya memang dari Bu Nelva bagaimananya, dan tadi ada satu hal yang mungkin bagian dari kurikulum Merdeka yang ditekankan Ibu Nelva bahwa ada hal-hal utama dalam nilai pembelajaran, yaitu ada nilai agama budi pekerti, jati diri, dan yang terakhir adalah tahap tiganya STEAM. Artinya ini juga dapat buat masukan untuk guru-guru yang sekarang mengajar bahwa apa sih yang paling mendasar yang harus diajarkan. Dan tentu saja kalau dari tips-tips yang disampaikan oleh Ibu Nelva tadi, banyak cara kreatif yang harus memang dilakukan oleh guru PAUD. Yang satu memang harus selalu semangat dan jangan bosan, karena memang masa PAUD adalah masa bermain dan belajar. Artinya metodenya memang harus terus-menerus bermain ya.
untuk mendapatkan pembelajaran yang tepat yang memang mau disampaikan. Artinya itu tidak boleh diabaikan karena memang anak-anak dalam usia PAUD ini harus nyaman belajar dan senang. Artinya sesuatu yang menyenangkan itu adalah bagian utama dalam pembelajaran. Tadi cukup banyak, ada 4 penanya tadi, nanti akan dipilih yang paling beruntung. Artinya bukan pertanyaan yang baik atau yang paling baik, karena semua pertanyaannya baik dan keren-keren. Artinya yang paling beruntung yang akan mendapat 2 merchandise tempelan kulkas biar selalu mengingat Dea Learning Center dunia edukasi Anda. Tentu saja kami ada pelatihan offline buat teman-teman peserta yang ada di Jogja. Nanti akan belajar lebih mendetail bersama Ibu Nilva tentu saja. Dan juga ada praktek bersama Ekonugro Art Class. Artinya praktek membuat media pembelajaran yang bisa dijadikan banyak media sebenarnya. Dari berbagai media, artinya dapat bahan bekas atau alam sekitar atau sesuatu yang memang diberadakan dengan cara-cara yang sederhana dan tidak mahal yang bisa diajarkan untuk siswa-siswanya. Artinya juga mungkin nanti langsung bisa dapat tips-tips kelas klasikal dan karakter anak ya. Nanti mungkin akan banyak muncul juga karena Ibu Nilva tadi di statement akhir memberikan informasi bahwa harus mengetahui juga karakter anak untuk memastikan cara yang tepat ya, metode belajar yang benar. Ada pertanyaan di Lampung, adakah Bunda? Semoga saja Dea Learning Center suatu saat berkunjung ke Lampung bersama Ibu Nilva dan para praktisinya. Untuk Ibu Yuni, kapan ini? Tunggu, nanti pasti adminnya Dea akan memberikan informasi kapan pelatihan itu diselenggarakan. Kira-kira demikian. Tentu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nilva yang telah berbagi seluruh pengetahuannya, pengalamannya, dan juga hasil keliling-kelilingnya ke PAUD-PAUD selama ini di berbagai daerah di Indonesia yang tentu saja berbeda karakteristiknya di setiap daerah. Terima kasih berbaginya. Lalu kepada peserta yang cukup antusias, walaupun kita masih belum dapat menjangkau cukup banyak, kita pelan-pelan karena sebagai Bapak Ibu ketahui kami juga masih lembaga yang baru yang mencoba terus-menerus berbagi pengetahuan dan keterampilan secara intim agar pengetahuan itu melekat dengan kita. Artinya ini akan terus kita berlangsungkan. Terima kasih sekali lagi dan kepada 2 peserta yang beruntung nanti akan dikontak oleh admin untuk mendapatkan 2 tempelan kulkas. Kiranya cukup sekian, pukul 11 lebih sudah kita memberlangsungkan ini 2 jam kebersamaan kita. Semoga memberikan pengetahuan dan wawasan baru dan juga memberikan pendalaman selama ini apa yang telah dilakukan sehingga kita bisa lebih kreatif dan inovatif. Terima kasih sekali lagi. Selamat berpuasa. Semoga dikuatkan sampai nanti waktunya berbuka dan sampai jumpa di dunia edukasi Anda. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya semuanya. Ya. Sampai jumpa lagi. Iya Ibu. Sampai jumpa lagi Ibu. Ya. Terima kasih kembali Bu Dora dan ibu-ibu yang Terima lain. kasih. Ya. Terima kasih Bunda. Ibu. Sehat-sehat semuanya. Ya. Ya, terima kasih Ami. Terima kasih. Saya izin live ya. Izin live ya Bunda. Iya.